KPK tangkap buronan kasus iktp Paulus Thanos di Singapura. 3 korban kebakaran Glodok Plaza berhasil diidentifikasi. Trump perintahkan dokumen pembunuhan John F. Kennedy dirilis ke publik. 5 artis diperiksa polisi terkait kasus robot trading Net89. Ngawi digemparkan penemuan mayat perempuan dalam koper merah. Prabowo terbitkan Inpres efisiensi, anggaran perjalanan dinas dipangkas 50%. Jersey baru Timnas Indonesia resmi dirilis, terinspirasi Indonesia Pusaka. Bersama saya Muhammad Soekardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. KPK menangkap tersangka kasus dugaan korupsi iktp Paulus Thanos yang berstatus buron di Singapura. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto pada Jumat hari ini mengatakan KPK sedang menyiapkan dokumen untuk membawa Paulus ke Indonesia. KPK telah berkoordinasi dengan Polri, Kejagung, dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan. Hal ini untuk mengekstradisi Paulus Thanos agar bisa secepatnya diadili. Diketahui, Paulus Thanos adalah Direktur Utama PT Sandipala Artaputra. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek iktp bersama 3 orang lainnya pada Agustus 2019. Ketiganya adalah anggota DPR 2024-2019 Miriam S. Haryani, mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Isnu Edi Wijaya, dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan IKTP Husni Fahmi. Proyek IKTP mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Dan perusahaan Paulus Thanos disebut menerima 145,8 miliar rupiah. Rumah Sakit Polri Kramat Jati berhasil mengidentifikasi 3 dari 14 korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri telah menerima 12 kantong jenazah dari TKP kejadian. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Prima Heru Yuli Hartono dalam konferensi pers Jumat hari ini mengatakan tim forensik masih berusaha untuk mengidentifikasi jenazah lainnya. Tim forensik menghadapi kendala karena kondisi jenazah yang diterima sudah terbakar. 3 identitas jenazah yang berhasil diidentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA adalah Zuki F. Raja, Aulia Belinda, dan Osima Yukari. Diketahui kebakaran Glodok Plaza terjadi pada Rabu 15 Januari lalu. Diduga api bersumber dari diskotik lantai 7 dan merambat ke 3 lantai lainnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat geger karena memerintahkan semua catatan terkait pembunuhan John F. Kennedy diungkap ke publik. Trump juga mengeluarkan perintah yang sama untuk pembunuhan Senator Robert F. Kennedy dan pejuang hak-hak sipil Martin Luther King Jr. Dokumen-dokumen terkait pembunuhan mereka harus diubah menjadi informasi untuk umum atau bukan rahasia lagi, sesegera mungkin. Trump mengatakan banyak orang telah menunggu pengungkapan hal itu selama beberapa dekade. Dalam instruksi, Trump menetapkan perilisan dokumen pemerintah yang berkaitan dengan pembunuhan kedua pria tersebut lebih dari 60 tahun lalu demi kepentingan publik. Trump menegaskan dokumen-dokumen tersebut harus segera dirilis. Bareskrim Polri memeriksa 5 artis dan figur publik terkait kasus dugaan investasi bodong robot trading Net89. Kelima artis itu diperiksa sebagai saksi. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Helvi Asegaf, Kamis kemarin mengatakan kelima artis dan figur publik sempat dipolisikan terkait kasus tersebut pada 2022 lalu.
Mereka adalah YouTuber Atta Halilintar, penceramah Taki Malik, keyboardis Kevin Aprilio, drummer band Niji Adri Prakarsa, dan motivator Mario Teguh. Keterangan yang disampaikan kelimanya saat pemeriksaan akan menguatkan berkas perkara para tersangka robot trading Net89. Ngawi gempar, mayat perempuan telanjang ditemukan dalam koper berwarna merah di tempat pembuangan sampah Kamis kemarin. Saat ditemukan kondisi mayat tidak utuh. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto memastikan mayat tersebut diduga korban pembunuhan disertai mutilasi. Saat ini polisi masih mendalami kasus. Dalam pemeriksaan sementara, ada 3 bagian tubuh yang hilang, namun tidak ada ciri khusus yang melekat pada fisik korban. Polisi juga menemukan beberapa barang dalam koper, antara lain 1 sandal wanita dan spray. Kronologi penemuan mayat ini berawal dari seorang warga bernama Ali Yusman saat itu yang hendak membuang sampah di TPS. Saat dibuka, dia pun kaget karena dalam paket terlihat selimut dan bercak darah. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara. Lewat Inpres dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 itu, total belanja negara yang dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah senilai 306,69 triliun. Inpres ini ditujukan bagi para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, gubernur, dan bupati atau wali kota. Para penerima instruksi tersebut diharuskan untuk melakukan review untuk mengefisiensi anggaran belanja. Efisiensi itu meliputi belanja operasional dan non-operasional, belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun, efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Prabowo mengharuskan kepala daerah untuk membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar atau diskusi. Kepala daerah juga diminta mengurangi belanja perjalanan dinas hingga 50%. Jersey baru Timnas Indonesia resmi dirilis Kamis kemarin. Jersey tersebut terinspirasi dari Indonesia Pusaka. Jersey kandang terbaru masih didominasi warna merah. Jika di jersey sebelumnya memakai kerah O, kostum yang baru berubah menjadi kerah klasik. Satu hal yang menarik perhatian adalah adanya motif batik di bagian kostum. Terselip juga logo Garuda di antara batik tersebut. Dalam keterangan Erspo, Indonesia Pusaka menjadi inspirasi di balik desain visual jersey Timnas Indonesia 2025. Inspirasi ini dituangkan ke dalam sebuah motif yang juga merepresentasikan keberagaman Indonesia. Erspo juga mengambil 2 elemen utama, yaitu flora endemik Indonesia, bunga edelweiss, menjadi representasi kekayaan alam, serta Garuda sebagai lambang negara. Desain ini menunjukkan Indonesia. Jersey teranyar tersebut bisa jadi akan langsung dikenakan Timnas Indonesia U20 pada Piala Asia U20 2025 di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.